Pak Widi. Baik, terima kasih Pak Kris. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sesi kedua ya kalau hari ini ya. Pertama jam 9 tadi ya. Betul. Tadi sekilas saya sempat pas masuk tadi Pak siapa namanya yang dari Pak Sony Warau dari Kemenkes, Pak. Dari Kemenkes masih ya. Tadi materinya berkaitan dengan itu ya, kajian aspek kesmas. Ya. Berarti ya selama PPB ini Bapak Ibu sekalian juga dapat materi-materi yang memperkaya wawasan Bapak Ibu sekalian terkait dengan kajian aspek-aspek yang harus dilakukan di dalam dokumen AMDAL. Jadi tidak hanya aspek kesmas saja. Aspek kesmas itu hanya salah satu dari sekian banyak aspek yang harus dinilai. Tentunya kata kuncinya harus dilakukan kajian tadi itu adalah disesuaikan ya. Disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan dampak penting hipotetik yang akan dikaji. Jadi nggak ada gunanya kalau kita melakukan proses pelingkupan bahwa di kerangka acuan dilakukan pelingkupan, dampak penting hipotetik yang dihasilkan dari proses pelingkupan adalah ABC, tapi kemudian yang dikaji dalam dokumen adalah DEF, kan nggak nyambung dengan proses yang di awal. Jadi tentunya yang namanya kajian itu tidak terlepas dari hasil penyusunan kerangka acuan yang sudah dilakukan di awal. Ya. Itu benang merahnya di sana. Kalau memang tadi dikatakan aspek kesmas menjadi DPH yang harus dikaji, ya dikaji. Gitu ya. Demikian pula yang lain. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan share dulu. Sudah share saya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Siap, kelihatan, Pak. Jelas. Oke. Ya, saya hari ini diminta untuk menyampaikan materi berkaitan dengan penilaian dokumen AMDAL. Sebenarnya penilaian dokumen AMDAL, kalau kita bicara penilaian dokumen AMDAL, tidak menyimpang jauh dari tata cara pengaturan penyusunan dokumen AMDAL. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan penyusunan dokumen dengan merujuk kepada NSPK Permen 16 tahun 2012, maka penilaian pun sebenarnya inline dengan itu. Ya. Nah, tinggal kemudian nanti kita lihat apakah kemudian poin-poin yang diatur di dalam kriteria penilaian ini bisa dijawab atau disusun dengan baik di dalam dokumennya. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan proses penilaian penyusunan, pastikan Bapak Ibu sudah sudah sehari-harinya lah, karena kan KTPA dan KTPA ya konteksnya ya melakukan penyusunan dokumen AMDAL. Tapi kemudian dokumen yang disusun itu nantinya kan akan dilakukan penilaian. Nah, poin-poin penilaian apa yang akan dilakukan nanti kita bahas di sini. Jadi sebenarnya sebelum dokumen ini dimasukkan untuk dilakukan proses penilaian, setidak-tidaknya atau seharusnya Bapak Ibu sekalian sudah bisa menjawab poin-poin yang nanti kita diskusikan di sini. Apa poin-poin yang nanti akan ditanyakan di proses penilaian itu sudah bisa terjawab oleh dokumen yang kita susun. Ya, itu untuk untuk memberikan gambaran kira-kira bahwa apakah dokumen yang saya susun ini sudah sejalan dengan kriteria yang akan dilakukan penilaian nantinya. Nah,
Karena banyak juga yang penting dokumennya ada, masa penilaian ya silakan aja nanti. Tapi kalau kita mau bicara quality control, ya kalau kita bicara bahwa kita ingin menghasilkan dokumen yang optimal, dokumen yang maksimal, dokumen yang baik, maka sebelum dokumen itu disubmit, ya kira-kira dilakukanlah evaluasi mandiri atau quality control dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kriteria penilaian dokumen. Kalau itu semua bisa dijawab, bisa dijelaskan, bisa diterangkan dalam dokumen yang Bapak Ibu susun, maka ya dalam proses penilaian nanti ya tidak akan ada masalah, kira-kira seperti itu. Nah, kita masuk sebenarnya kalau kita bicara jenis dokumen AMDAL, Bapak Ibu selaku pemegang atau pemilik KTPA dan ATP apa sih sudah tahu ya bahwa dokumen AMDAL itu bukan cuma satu. Dokumen AMDAL itu terdiri dari 4 dokumen sebenarnya. Mulai dari kerangka acuan, dari ANDAL, RKL, dan RPL. Ya, ini poinnya kerangka acuan itu memuat apa saja, kira-kira bisa dilihat ya bahwa kerangka acuan memuat potensi dampak penting atau DPH. Tadi yang saya sampaikan bahwa acuan untuk kemudian kita nanti melakukan kajian di dalam dokumen AMDAL adalah dimulai pada saat kita menyusun kerangka acuan. Kerangka acuan itu kita ibaratkan sama seperti kalau kita zaman kita kuliah, kita mau nyusun tesis, mau nyusun skripsi, kan nggak bisa ujuk-ujuk dengan tiba-tiba kita mau nulis ini, kita mau meneliti ini. Enggak. Kita harus meyakinkan bahwa substansi yang akan kita tulis itu merupakan suatu objek yang nantinya akan menjadi penelitian kita. Ya. Di situ kemudian kita merumuskan bahwa metodologi yang akan kita gunakan itu apa, sampel dan populasi yang akan kita lakukan dalam proses penelitian itu seberapa besar, lalu lokasinya di mana. Nah, itu kan harus sudah jelas di dalam proposal atau kerangka acuan yang akan kita buat untuk kemudian itu menjadi dasar dalam proses penelitiannya. Sama dengan kita bicara kerangka acuan. Kerangka acuan berbicara itu DPH yang nanti akan kita kaji itu apa saja, dampak hipotetiknya apa saja, lalu wilayah studinya di mana, metode studi yang akan kita gunakannya seperti apa, dan beberapa hal lainnya yang kemudian menjadi substansi muatan di kerangka acuan. Nah, lalu kan kerangka acuan itu dilakukan proses penilaian. Sama tadi kita proposal atau usulan penelitian kita kemudian dilakukan pengujian oleh tim penguji. Setelah kemudian tim penguji menyetujui usulan proposal kita, kemudian itu menjadi pegangan kita untuk kemudian menjadi dasar kita melakukan penelitian. Begitu pas kerangka acuan dilakukan penilaian oleh tim teknis dan disepakati bahwa ini dampak penting hipotetik yang akan dikaji, ini batas wilayah studinya, ini metode studi yang akan digunakan. Ya. Nah, begitu pas itu disepakati, itu menjadi dasar pegangan kita untuk melakukan kajian di dalam dokumen ANDAL-nya. Jadi nggak bisa lari dari itu. Ya, jangan nanti di dalam kerangka acuan bicara bahwa dampak penting hipotetik yang akan dikaji ada 5, tapi bicara pada saat kajian nanti cuma ada 4. 4 pun itu di luar dari yang 5. Nah, itu menjadi tidak tepat. Ya. Lalu metode studinya juga berubah. Nah, nanti sama-sama kita lihat apakah kemudian inline antara kerangka acuan dengan kajian yang dilakukan di dalam ANDAL. Banyak dalam dokumen disampaikan di dalam metode studi itu yang generik, metode studi yang generik. Dari satu dokumen dengan dokumen lain diambil sama, tapi begitu pas masuk di dalam ANDAL-nya beda lagi dokumennya. Nanti kita lihat sama-sama. Ya, itu yang tidak boleh terjadi. Kenapa? Karena ya menjadi keluar dari rel yang sudah ditetapkan di dalam kerangka acuan. Sama seperti tadi kita
bicara apa skripsial tesis. Begitu pas kita ngomong tesisnya berbeda dengan proposalnya, jadi penelitian kita berbeda dengan yang dilakukan dalam proposal dan usulannya, maka kemudian kan ya jadi masalah. Ya kan? Nah, lalu berkaitan dengan andalnya, apa sih muatannya? Nah, kira-kira seperti ini. Ada rona lingkungan, perakiraan dampak, evaluasi dampak. Ya. Nah, rona lingkungan menjadi krusial. Kenapa? Karena rona lingkungan itu menjadi baseline dalam kajian di dalam dokumen AMDAL. Bagaimana kita bisa melakukan kajian kalau kita nggak tahu kondisi baseline-nya? Ya. Dasarnya gimana? Kenapa? Karena pada prinsipnya kajian di dalam dokumen AMDAL itu adalah untuk melihat besaran perubahan kondisi lingkungan yang terjadi akibat adanya suatu rencana kegiatan yang akan dilakukan di suatu lokasi. Kan prinsipnya itu. Nah, gimana kita bisa melakukan kajian bahwa besarannya sekian nanti yang terjadi kalau kita ronanya sendiri nggak tahu? Itu nggak akan mungkin. Makanya kenapa kemudian di dalam dokumen AMDAL yang namanya rona lingkungan itu menjadi menjadi hal yang tidak boleh diabaikan. Beda kalau kita bicara di dokumen atau formulir UKL-UPL. Rona lingkungan itu tidak diperlukan. Kenapa? Karena di dalam UKL-UPL tidak ada kajian. Kita tidak melakukan kajian di sana. Kalau di dokumen AMDAL, kita melakukan kajian. Besaran dampaknya berapa? Kan ada bab perakiraan dampak nanti. Nah, begitu pas besaran dampak masing-masing DPH sudah dilakukan perakiraannya atau kajiannya, lalu masuk nanti evaluasi dampak. Jadi beda nanti yang namanya perakiraan dampak dan evaluasi dampak itu beda. Dalam banyak dokumen, banyak yang menyampaikan bahwa evaluasi dampak itu hanya rewrite atau menulis ulang dari perakiraan dari masing-masing DPH yang sudah dilakukan. Itu tidak tepat. Ya. Jadi prinsipnya kalau kita bicara perakiraan dampak di dalam dokumen AMDAL itu adalah kita melakukan kajian atau melakukan perakiraan untuk DPH. DPH itu, tadi katakanlah ada DPH 1, 2, 3, 4, 5, itu sebagai satu kesatuan yang kemudian kita evaluasi. Nah, evaluasinya seperti apa? Ya, banyak metode yang bisa digunakan. Ya. Ada metode bagan alir, metode yang lain-lainnya juga yang bisa digunakan. Ya. Nah, berikutnya kita bicara RKL-LPL. Nah, tentunya RKL-LPL itu adalah hasil atau output akhir dari sebuah kajian dokumen AMDAL. Karena pada prinsipnya ini loh kajian yang dilakukan. Lalu rekomendasi hasil kajian itu, rencana mitigasinya seperti apa, itu dimuat di dalam dokumen RKL dan RPL. Jadi tadi saya katakan, yang namanya dokumen kerangka acuan, dokumen AMDAL, dokumen RKL, dan RPL itu adalah satu rangkaian dokumen yang mengalir. Jadi harus ada benang merahnya. Ya. Nah ini yang harus menjadi pencermatan oleh Bapak Ibu sekalian selaku penyusun dokumen. Baik, kalau tadi kita bicara Permen 16/2012 rujukan yang tadi ada 4 dokumen ini. Ya, kemarin di sesi hari kemarin saya sampaikan bahwa kita punya 2 sistem dalam proses izin lingkungan. Sistem yang merujuk pada OSS, lalu sistem yang di luar OSS. Kalau yang di luar OSS, itu kan kita tetap menggunakan rujukan yang Permen LH 16 tahun 2012. Sementara kalau kita menggunakan sistem yang melalui sistem OSS, maka rujukannya adalah ini, Permen LHK 26 tahun 2018. Ya. Bedanya di mana? Kemarin saya sampaikan bahwa ini loh bedanya di sini. Ya. Kerangka acuan tidak sebagai dokumen. Ya, kalau di sini kerangka acuan sebagai dokumen, tapi kalau ini
kerangka acuan sebagai formulir kerangka acuan. Ya. Muatannya tentu berbeda kalau kita bicara dengan dokumen kerangka acuan. Di sini muatannya adalah muatan minimalis yang sebenarnya yang paling penting adalah proses atau perumusan, kemudian kita menetapkan bahwa DPH, dalam hipoteka akan dikaji dalam dokumen andal nanti itu apa saja. Lalu perumusan batas wilayah studinya bagaimana. Lalu perumusan metode studi yang akan digunakan apa saja. Itulah poin-poinnya kira-kira. Ya, yang lainnya kalau kita bicara andal RKPL ya tidak ada yang perbedaan, kurang lebih sama. Kenapa ini kemudian menjadi formulir kerangka acuan? Ya, kemarin sudah saya sampaikan bahwa kalau kita bicara OSS, 30 hari semenjak izin lingkungan berkomitmen diterbitkan, ya, 30 hari kerja semenjak izin lingkungan berkomitmen diterbitkan oleh sistem OSS atau lembaga OSS, maka pelaku usaha harus sudah mulai nyusun andal RKL RPL. Ya. Jadi proses ini, kerangka acuan, itu kan harus selesai dalam waktu 30 hari. Nyusun dan segala macamnya. Kalau kemudian kita mintakan tetap seperti ini, kerangka acuan bentuknya seperti yang ada diatur dalam Permen 16/2012, itu nggak akan terkejar dengan waktu yang hanya 30 hari kerja. Nah, makanya kemudian kita rumuskan, ya cukup dalam bentuk formulir kerangka acuan. Karena toh nanti di dalam proses penilaian oleh tim teknis terhadap kerangka acuan, kalau dengan wujud Permen 26/2018, kita bicara nanti sebagai pemeriksaan formulir kerangka acuan. Itu nanti pada prinsipnya hanya akan membahas dari rencana kegiatan yang akan dilakukan ini, DPH-nya apa, batas wilayah studinya bagaimana, metode studinya apa saja yang akan dilakukan, dan kemudian nanti akan ditetapkan kriteria atau kategori AMDAL-nya, apakah AMDAL A, AMDAL B, atau AMDAL C. Ya. Nah, ini gambaran perbedaannya. Ya. Nah, kalau kita bicara perbedaan, tentunya ada persamaan nanti kita lihat. Jadi perbedaan gini, kalau kita bandingkan antara PP 27 dengan PP 24 2018, bentuknya kan sudah beda tadi saya sampaikan. Satu dokumen, satu formulir. Satu. Lalu yang berikutnya, keputusan yang dihasilkan dari kerangka acuan itu beda. Yang satu bentuknya kesepakatan kerangka acuan dalam bentuk SK. Yang merujuk PP 24 itu adalah dalam bentuk berita acara sebenarnya. Ya. Dalam bentuk keputusan dalam bentuk berita acara formulir kerangka acuan. Lalu pengaturan waktu hanya berlaku pada penerbit izin. Di mana di dalam PP 27 proses yang dilakukan oleh pemrakarsa dalam menyusun dokumen itu tidak dilakukan atau tidak dilakukan pengaturan terhadap waktunya. Sementara kita merujuk PP 24, pengaturan waktu itu berlaku baik terhadap pelaku usaha atau pemrakarsa maupun terhadap penerbit izin. Penerbit izin maksudnya di sini ada pemerintah. Ya. Lalu PP 27/2012 ini adalah untuk kegiatan yang di luar OSS, sementara 24/2018 adalah untuk kegiatan yang masuk di OSS. Poin nomor 5 sama dengan poin nomor 3 sebenarnya. Waktu penyusunan dan perbaikan dokumen tidak dibatasi. Ya. Tapi kalau di PP 24, waktu penyusunan dibatasi dan tidak ada perbaikan kerangka acuan. Langsung disepakati dalam rapat. Kenapa? Karena pada prinsipnya di pembahasan kerangka acuan itu, formulir kerangka acuan, pemeriksaan pemrakarsa atau penyusun dokumen. Hasilnya kesepakatannya apa, langsung dimuat dalam bentuk berita acara. Nah, ini kemarin ada juga yang menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan poin nomor 6 ini. Ya, poin nomor 6, kalau di PP 27/2012 rujukannya
tentunya dengan Permen 16/2012, maka wajib dilengkapi dengan persyaratan kelengkapan administrasi karena proses pemeriksaan uji administrasi dilakukan. Jadi semua persyaratan yang sifatnya administratif harus dilengkapi di dalam dokumen kerangka acuan. Tapi kalau kita merujuk pada PP 24/2018 atau Permen 26/2018, ya, yang namanya kelengkapan administrasi itu tidak kita mintakan di dalam formulir kerangka acuan. Karena kenapa? Karena tidak akan dilakukan proses uji administrasi di sana. Ya. Uji administrasi nanti akan dilakukan di Andal, RKL, RPL. Tapi bukan artinya kemudian kelengkapan persyaratan yang administrasi yang harus dipenuhi itu tidak dipenuhi. Tetap harus dipenuhi. Cuman nanti dimintanya pada saat di Andal, RKL, RPL. Kalau dianggap, kan persyaratan permintaan kelengkapan administrasi itu nggak diminta, ya sudah, nggak usah aja diproses. Padahal ada satu hal yang krusial yang harus dilengkapi. Misalnya apa? Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan RT RW. Ya. Nah, kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan RT RW untuk dapatkannya itu butuh proses, butuh waktu dan instansi yang membidangi berkaitan dengan penataan ruang. Nah, kalau kemudian nanti ajalah prosesnya pada saat mau mengajukan Andal. Nah, nanti waktunya sudah mepet, proses permohonan kesesuaian lokasi dari instansi terkait itu juga belum selesai. Akhirnya apa? Akhirnya tidak mampu memenuhi komitmen waktu yang sudah diatur. Nah, kalau tidak mampu memenuhi komitmen waktu yang sudah diatur, maka menjadi gagal memenuhi komitmennya. Nah, artinya apa yang tadi saya katakan? Walaupun persyaratan administrasi itu tidak diminta pada saat formulir kerangka acuan itu diajukan, tetap Bapak Ibu selaku penyusun, ya, dan juga pemakarsa harus bisa memenuhi ini. Hanya nanti disampaikannya pada saat Andal, RKL di submit. Ya, itu poinnya ya. Jadi jangan disepelekan terkait hal ini karena ada implikasinya. Nah, yang berikutnya di PP 27/2012 itu belum mengatur pelibatan masyarakat terkait masyarakat adat dan gender. Tapi coba kalau Bapak Ibu buka di Permen 26/2018, pengaturan itu sudah ada. Ya, jadi semenjak terbitnya PP 26/2018, kita juga sudah mengatur pelibatan masyarakat terkait masyarakat adat dan gender di sana kita juga libatkan. Itu beberapa poin perbedaan yang perlu perlu Bapak Ibu cermati juga. Nah, kalau kita bicara persamaan ya bisa dibacalah persamaan. Pengumuman dan konsultasi publik tetap juga dilakukan. Itu sebagai input penyusunan kerangka acuan. Lalu format dokumen Andal EKRPL-nya ya tidak berubah. Lalu juga pelibatan tim teknis dalam penilaian dan atau pemeriksaan itu tetap dilakukan. Nah, sekarang kita bicara pelingkupan. Ya, tadi sebenarnya kita sudah singgung ya. Ya, prinsipnya kalau Bapak Ibu bicara pelingkupan, sebenarnya kita tuh ingin memfokuskan atau menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak lingkungan yang secara potensial akan timbul sebagai akibat adanya rencana usaha dan atau kegiatan. Ini definisi yang ada di Permen 16/2012. Jadi di awal kita sudah melakukan proses awal untuk menentukan nanti kita akan melakukan kajian apa ya, gitu ya. Jadi itu sudah dilakukan di awal. Makanya di sini bahasanya nanti adalah kalau kita bicara dampak penting itu masih bentuk hipotetik karena masih proses awal sekali, masih berupa potensi ya. Nah, itu. Lalu di pelingkupan juga kita melakukan proses konsultasi dengan semua pihak terkait, ya, masyarakat kena dampak, pemrakasa, ahli teknis rencana untuk mengidentifikasi apa concern dan isunya. Nah, dari concern dan isu yang disampaikan itulah yang kemudian menjadi input, menjadi dasar pemikiran kita untuk merumuskan dampak penting hipotetik yang akan dikaji nantinya itu apa. Jadi
Nah, ini tujuan pelingkupan. Yang pertama adalah mengidentifikasi dampak penting hipotetik. Yang berikutnya menetapkan batas wilayah studi. Yang berikutnya menetapkan kedalaman studi Anda itu sendiri. Yang berikutnya adalah menetapkan lingkup dan rencana studi Anda secara sistematis. Lalu menelaah kegiatan usaha lain yang terkait, usaha lain sekitar yang terkait yang berkaitan dengan lokasi kegiatan. Ya, nah inilah poin-poin yang perlu dilakukan di proses pelingkupan. Ini semua ada di mana? Ini semua ada di kerangka acuan. Oke, yang nanti mungkin perlu saya highlight. Nah, ya. Nah, kalau kita bicara pelingkupan, ya pelingkupan ada dampak penting hipotetik dan pelingkupan wilayah studi. Nanti kita bicara di 2 poin ini. Nah, saya masuk sini aja deh. Nah, ada dua macam proses pelingkupan. Itu pelingkupan dampak penting hipotetik dan pelingkupan wilayah studi. Nah, dampak penting hipotetik kita bicara identifikasi dampak, kita bicara evaluasi dampak. Ya. Poinnya, kita harus bisa mengidentifikasi dampak lingkungan potensial yang akan timbul. Nah, kalau kita bicara identifikasi, kita belum bicara besar kecilnya, positif negatifnya. Belum kita bicara itu. Ya. Jadi baru kita identifikasi saja. Nah, output dari hasil identifikasi itu adalah rincian atau daftar dampak potensial. Ya. Jadi jangan dulu melakukan proses melihat besar kecilnya dampak, positif atau negatifnya dampak, penting atau tidaknya dampak. Nah, kita baru bicara list, baru bicara mengidentifikasi, baru bicara menginventarisasi. Ya. Nah, hasil dari identifikasi dampak ini bentuknya adalah list atau daftar dampak potensial yang mungkin nanti akan terjadi akibat dari rencana kegiatan yang akan dilakukan. Ini contohnya. Ya. Contoh matrik identifikasi dampak. Ini adalah alat bantu untuk kemudian Bapak Ibu bisa melakukan identifikasi kira-kira dampak potensial yang akan terjadi dari rencana kegiatan yang akan dilakukan itu apa. Jadi kita bisa buat dalam bentuk matrik interaksi ini. Jadi di sini adalah komponen lingkungannya, lalu di sini komponen rencana kegiatan yang akan dilakukan. Interaksinya ada nggak antara komponen lingkungan di di sebelah kiri ini dengan rencana kegiatan yang akan dilakukan di sebelah kanan ini. Kalau ada, ditandai bahwa ada interaksinya. Kalau tidak, ya dikosongkan. Nah, daftar inilah yang kemudian, yang crossing ini, yang cross-crossing ini semua, ini yang kemudian menjadi tadi daftar dampak potensial atau list dampak potensialnya. Ya. Jadi matrik ini adalah matrik yang membantu Bapak Ibu sekalian untuk kemudian bisa mengidentifikasi. Nah, setelah kemudian Bapak Ibu bisa mengidentifikasi ini, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah melakukan evaluasi dampak potensial tersebut. Nah, apa yang dilakukan dalam evaluasi? Yang dilakukan adalah meniadakan dari daftar dampak potensial komponen yang tidak tergolong terkena dampak penting atau tidak mengalami mendasar. Jadi prinsipnya kemudian mengevaluasi satu persatu crossing ini. Ya, semua crossing ini dievaluasi, dilihat, oh ini nanti kira-kira akan perlu dilakukan kajian lebih lanjut atau tidak, gitu ya. Dikaitkan dengan rencana kegiatan yang dilakukan. Oh kalau ternyata itu kegiatannya cuma sebentar sekali atau cuma misalnya tidak signifikan impact-nya gitu ya. Nah, baru kemudian ini tidak perlu dikaji lebih lanjut. Jadi tidak menjadi DPH. Nah, di proses evaluasi dampak potensial ini, di sini Bapak Ibu harus menjelaskan kalau kemudian dia tidak menjadi DPH, artinya kan dia tidak dikaji lebih lanjut. Nah, di sini harus putus. Harus putusnya apa? Kenapa dia tidak dikaji lebih lanjut? Nah, di situ evaluasi itu harus bisa menjustifikasi
hal-hal yang tadi kenapa dia tidak perlu dikaji lebih lanjut. Jadi bukan hilang begitu saja. Di sini dijelaskan. Ini tidak dikaji lebih lanjut karena apa-apa. Nah, alasan itulah yang kemudian nanti menjadi dasar justifikasi Bapak Ibu sekalian untuk melakukan delisting atau menghilangkan daftar dampak potensial yang kemudian tidak berlanjut menjadi dampak penting hipotetik. Ya. Karena setelah dilakukan evaluasi dampak potensial, hasilnya keluar dalam bentuk DPH. Nah, kalau kita melakukan proses pelingkupan, input ini yang harus kita perhatikan. Ya. Ada komponen rencana kegiatan, ada komponen lingkungan hidup, ada komponen kegiatan lain sekitar, ada komponen saran, pendapat, dan tanggapan dari masyarakat. 4 poin ini menjadi input dalam melakukan identifikasi dampak. Di mana hasil dari identifikasi dampak tadi adalah daftar dampak potensial. Nah, dari dampak potensial ini kemudian dilakukan evaluasi dampak potensial yang barusan di slide sebelumnya. Hasil dari evaluasi dampak potensial ini diperoleh yang namanya dampak penting hipotetik. Ini baru proses awal. Ya, begitu pas sudah tahu dampak penting hipotetiknya A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, barulah masing-masing dampak penting hipotetik itu tadi kita mempersiapkan atau menyampaikan metode studi yang akan digunakan itu apa. Ya, metode studi itu ada, nanti kita sampai, metode studi itu ada metode untuk gimana mendapatkan data yang diperlukan, dan juga metode gimana untuk kita melakukan perakiraan besaran dampaknya. Itu 2 hal yang berbeda. Ya. Nah, ini metode yang bisa digunakan untuk melakukan proses pelingkupan. Ya, untuk melakukan mengidentifikasi dampak, kita bisa menggunakan daftar uji, matrik interaksi sederhana, bagan alir atau flowchart. Ya. Contoh yang tadi tampil di slide sebelumnya adalah matrik interaksi yang sederhana. Ya. Bisa juga misalnya Bapak Ibu lebih familiar dengan metode bagan alir, ya silakan. Ya. Intinya adalah cari metode identifikasi dampak yang paling Bapak Ibu pahami, untuk kemudian itu bisa membantu Bapak Ibu sekalian mengidentifikasi dampak potensial yang nantinya akan terjadi. Ya. Lalu telah pustaka, pengaparan lapangan secara singkat, analisis visi atau konten. Jadi pengamatan lapangan secara singkat ini juga menjadi hal krusial. Kenapa? Karena Bapak Ibu dalam merumuskan dampak penting hipotetik, ya kalau belum dapat gambaran kondisi lapangannya seperti apa, ya tidak serta-merta bisa membuat pelingkupan. Kenapa? Karena ya kita harus tahu gambarannya seperti apa sih. Gambaran singkat saja, gambaran secara umum kondisi di lapangan seperti apa. Itu yang menjadi dasar juga. Ya. Baik, ini contohnya. Ya, contoh bagan alir proses pelingkupan. Nah, di sini ini saya hanya mengambil dari dokumen yang sudah diproses ya. Nah, kalau tadi kita kaitkan dengan input proses pelingkupan, maka sebenarnya yang disampaikan di sini masih ada yang kurang. Kita bicara cuma deskripsi rencana kegiatan dan runa lingkungan hidup. Yang belum ada apa? Ya. Yang belum ada sebenarnya ini. Kan ada 4 tadi. Input di sini ada 4. Kegiatan lain sekitar belum ada di sini sebagai input. Lalu saran pendapat dan tanggapan masyarakat belum juga digunakan sebagai input di sini. Ya. Jadi ingat bahwa inputnya ada 4. Nah, lalu kalau kita bicara dampak potensial. Nah, ini ada yang menyampaikan dampak potensial itu bicaranya dikelompokkan dalam bentuk kelompok geofisik kimia, lalu biologi.
sosial, ekonomi, budaya, lalu kesehatan masyarakat. Bahasanya juga generik sekali ini. Iklim, kualitas udara, kualitas air permukaan, kualitas air tanah. Ya, ini masih sangat generik sekali. Ya. Nah, kemudian setelah hasil evaluasi yang ada dampak potensial ini kemudian dirumuskan menjadi dampak penting hipotetik. Rumusannya sudah berbeda. Ya. Rumusannya sudah berbeda. Misalnya kalau kita bicara apa namanya di sini ada kualitas udara. Ya. Di sini bahasanya bukan dampak penting hipotetiknya kualitas udara, enggak, tapi sudah jelas meningkatnya kadar SO2, NO2, CO2 dan debu di udara. Ya. Jadi di sini sudah clear. Kenapa dengan SO, NO, CO dan debu? Dia akan meningkat. Ya. Nah, kalau kita sebut parameter ini, jadi sudah jelas yang meningkat itu apa ya? Parameter SO, NO, CO, debu dan yang lainnya. Ya. Jadi kalau kita bicaranya masih begini, masih seperti ini, meningkatnya kualitas udara atau menurunnya kualitas udara misalnya. Apa yang turun di sana? Apa yang meningkat di sana? Kan menjadi tidak jelas. Nah, yang namanya dampak hipotetik harus clear. Kenapa dengan parameternya? Lalu bagaimana naik atau turun? Nah, itu bahasanya harus ada. Harus dalam bentuk bahasa dampak. Sehingga nanti clear dalam kajiannya. Kalau meningkat dari berapa menjadi berapa. Kalau menurun dari tadinya berapa, kemudian menjadi berapa. Ya, itu. Jadi, tolong digaris bawahi bahwa jangan pernah bicara dampak penting hipotetik itu hanya bicara kualitas udara atau menurunnya kualitas udara. Apa yang menurun? Ya, karena begitu kita bicara kualitas udara, parameternya banyak sekali. Begitu kita bicara kualitas air permukaan, parameternya juga banyak sekali. Apakah semua parameter akan dikaji? Kan tidak. Nah, itu ya. Oke. Berikutnya kita masuk ke proses pengukuran wilayah studi. Nah, dasar pertimbangannya adalah kita harus melihat untuk penentuan batas wilayah studi atau lingkup wilayah studi adalah lokasi kegiatan itu bagaimana atau di mana. Sebaran dampaknya sejauh mana atau kemana gitu ya. Lalu batas komunitas sosialnya ada di mana, waktu dan sumber daya yang tersedia. Ya, ini yang banyak sekali tidak disadari bahwa yang namanya penetapan lingkup wilayah studi itu sangat tergantung dengan waktu dan sumber daya yang tersedia untuk melakukan kajian. Loh, Bapak Ibu cuma punya waktu yang terbatas, cuma punya sumber daya orang yang terbatas. Lalu bicara batas wilayah studi itu misalnya kalau kita bicara bicara tambang gitu ya, luasan wilayah tambangnya itu misalnya 20.000 hektar misalnya. Ya. Lalu kita bicara batas wilayah studi kan nanti terbagi-bagi. Ada batas proyek, ada batas sosial, ada batas administrasi, ya, ada batas ekologis. Nah, kita harus lihat, harus hati-hati. Misalnya menetapkan batas proyeknya 20.000 hektar itu tadi, seluruh area IUP-nya. Padahal yang akan dilakukan kegiatan tambangnya itu nggak sampai 20.000. Yang akan dilakukan kegiatan tambang itu berdasarkan rencana yang disetujui oleh ESDM di FS-nya itu misalnya. Di FS-nya itu hanya sejumlah 5.000 saja. Kenapa 5.000? Karena yang 15.000 tadi memang ada potensi, tapi tidak memiliki nilai ekonomi sehingga tidak akan dilakukan kegiatan penambangan, gitu ya. Nah, berarti kita bicara batas wilayah studi khususnya untuk batas proyek itu nggak bicara yang 20.000 hektar tadi. Kita cuma bicara yang 5.000 hektar saja. Atau lokasi-lokasi di mana akan dilakukan kegiatan penambangan. Dan lokasi-lokasi
di mana akan dilakukan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana untuk kegiatan tambang itu sendiri. Jadi itu harus jadi apa namanya konsep berpikirnya. Bukan kemudian batas proyeknya itu, oh ini kan WUP-nya 20.000 nih, udah 20.000. Nah itu contohnya ya. Ditambah lagi sumber daya yang dimiliki oleh pihak penyusun, pihak apa namanya tidak tak terbatas. Kenapa? Sumber dayanya sangat terbatas gitu ya. Beda kalau sumber daya yang dimiliki adalah tidak tak terbatas. Baik. Nah, ini tadi saya sampaikan, kita bicara batas wilayah studi itu terdiri dari batas proyek, batas ekologis, batas sosial, dan batas administrasi. Ya. Nah, 4 ini harus dibuatkan delineasinya masing-masing. Nah, dan 4 ini masing-masingnya harus jelas justifikasinya. Batas proyeknya, luasnya seberapa. Batas proyek adalah batas kewenangan proyek, baik di darat maupun di laut. Jadi yang namanya batas proyek itu, apapun yang ada di sana, maka itu menjadi tanggung jawab dari pemrakarsa. Jadi area di mana di area tersebut pemrakarsa bertanggung jawab. Itu yang namanya batas proyek. Ya. Lalu batas ekologis adalah batas di mana limbah dan emisi bertransportasi, bertransportasi melalui media air, udara, dan organisme. Jadi sampai sejauh mana sih limbah dan emisi yang dihasilkan ini akan menyebar, baik itu melalui media air, media udara maupun media organisme. Seandainya kegiatan ini nanti dilakukan, itu pertimbangannya untuk penetapan batas ekologis. Lalu kalau kita bicara batas sosial adalah batasan di mana keberadaan komunitas sosial yang mungkin nantinya akan terdampak atau terkena imbasnya dari adanya limbah atau emisi dari kegiatan yang akan dilakukan. Ya. Kalau kemudian di lokasi kegiatan kegiatan yang dilakukan di remote area, di situ tidak ada komunitas sosial yang ada di sana, ya tidak bisa kita mengatakan bahwa ada batas sosial. Ya kalau memang kondisinya tidak ada komunitas sosial, maka ya mungkin batas sosialnya menjadi tidak ada. Ya. Tapi kalau kita bicara batas proyek, batas ekologis, ya pasti ada. Ya. Nah, lalu kita bicara batas administratif, adalah batas kewenangan administrasi atau penegakan hukum oleh pemerintah. Misalnya batas kabupaten, batas kecamatan, batas provinsi. Nah, itu yang namanya batas administratif. Atau mungkin yang lebih kecil lagi batas desa atau kelurahan. Nah, ini ada contoh gambarannya. Ya, kalau kita bicara batas proyek, ya, ini ada kegiatan, sebenarnya proyeknya di sini, dan sini ini adalah area yang dikuasai oleh pemrakarsa sebagai area proyeknya. Lalu ini ada jalannya, ada dermaganya, misalnya. Ini adalah sebagai batas proyeknya. Jadi area-area yang dalam kewenangan pihak pemrakarsa. Jadi dia bertanggung jawab di dalam sana. Nah, kalau kita bicara batas ekologis, nah ini ekologis yang berkaitan dengan penyebaran melalui media air. Katakanlah dari aktivitasnya itu kemudian membuang limbah. Kalau saya katakan membuang limbah, bukan artinya limbah yang tidak diolah, tapi yang sudah diolah, diproses, dan memenuhi baku mutu, kemudian bisa dibuang di badan air. Tapi namanya kan tetap limbah cair. Nah, katakanlah dia melakukan pembuangan limbah cair ke badan air, sungai. Ini sungai ini ceritanya. Sungai yang akhirnya sampai ke laut. Nah, batas ekologis untuk perairan ya harus mempertimbangkan ini. Nah, sungainya itu sendiri, lalu kalau di perairan di laut sebarannya sampai seberapa sih? Ke arah mana sih? Nah, ini harus dipertimbangkan. Lalu di sini juga ada kegiatan yang jalan yang menuju ke dermaga yang untuk digunakan oleh yang bersangkutan. Di sini juga harus dipertimbangkan, berarti ada sebaran dampak dari area sana. Ya, jadi
ini dan ini seharusnya nanti di overlay jadi satu kesatuan. Ini loh kalau kita bicara batas ekologis untuk sebaran melalui media air. Nah, lalu kita bicara udara. Nah, misalnya ada cerobong di sini, katakanlah. Nah, lalu dari cerobong itu mengeluarkan emisi dari cerobong. Gasnya itu kebetulan di sana apa namanya arah angin dominannya adalah utara selatan. Nah, utaranya kira-kira menyebar sampai areanya seperti ini. Selatan sebarannya seperti ini. Nah, kemudian yang dikatakan batas ekologis udara adalah ini tadi 1, 2. Ya, jadi seperti ini. Nah, lalu kita bicara batas sosial. Apa sih batas sosial itu? Nah, batas sosial itu bisa kepada masyarakat yang terkena dampak, bisa juga kepada masyarakat pemerhati lingkungan. Nah, kalau masyarakat yang terkena dampak, ini bisa digambarkan dalam peta. Nah, kalau masyarakat yang pemerhati, ya kita nggak bisa menggambarkan dalam peta. Bisa saja kegiatannya ada di Papua sana, pemerhatinya ada di Jakarta. Kan nggak mungkin digambarkan dalam peta. Batas sosialnya, kegiatan di Papua, batas sosial di Jakarta. Kan nggak mungkin. Nah, itu. Ya. Jadi dilihat apa namanya berkaitan dengan warga yang berkepentingan ini, baik yang terkena dampak maupun yang pemerhati. Tapi ini yang kita gambarkan dalam peta. Ya. Nah, batas sosialnya katakanlah di sini ada apa namanya sosial masyarakat, ada komunitas masyarakat. Ya. Batas administratifnya katakanlah ini semua masuk dalam satu apa namanya satu kecamatan katakanlah seperti itu. Jadi ini sebenarnya bagian dari satu wilayah kecamatan secara administratif. Nah, lalu kalau kita bicara batas wilayah studi AMDAL mana? Ya ini contohnya. Ya, inilah semua overlay dari tadi batas proyek, batas sosial, batas ekologis dan juga batas administrasi. Kira-kira gambarannya menjadi seperti ini. Ingat, ini semua hasil yang seperti ini didapat dari justifikasi dari masing-masing batasan tadi ya. Jadi Bapak Ibu membuat gambar ini bukan dengan spidolisasi. Ya, bukan dengan spidolisasi. Jadi ada justifikasinya tadi. Yang udara, yang ekologis untuk udara ini. Ya. Ekologis untuk air ini. Sosial ini. Ya kan? Ini semua dalam wilayah suatu administrasi misalnya yang besar. Nah, jadi penggambarannya kira-kira seperti ini akhirnya. Ya. Jadi ingat bahwa penggambaran batas wilayah studi AMDAL itu bukan spidolisasi, tapi harus dibangun konstruksinya berdasarkan tadi batas ekologis, batas sosial, batas administratif, dan batas proyek. Masing-masing punya apa namanya penjelasan sendiri-sendiri. Jadi jangan sampai gini, penjelasan untuk batas proyek, Bapak Ibu cuma ngambil apa namanya definisi yang ada di Permen 16 2012. Begitu pula untuk batas sosial, batas ekologis, dan batas administratif. Nah, yang kita perlukan justifikasi adalah kenapa kemudian area ini jadi batas proyek. Kenapa kemudian area ini menjadi batas sosial? Kenapa kemudian area ini menjadi batas ekologis? Nah, itu yang dijelaskan. Bukan terminologi atau definisi yang ada di Permen 16 2012. Silakan Bapak Ibu lihat di dalam dokumen. Banyak sekali yang menjelaskan yang namanya batas proyek, batas sosial, batas ekologis, batas administratif. Itu hanya kalau bahasanya Pak Syam kemarin copy paste saja dari yang ada di Permen, di paste, di copy lalu dicepret di dalam dokumen. Enggak, bukan itu. Tapi penjelasannya. Kenapa kemudian batas proyeknya ini seperti ini, kenapa batas sosialnya seperti ini, kenapa batas administrasinya begini. Nah, itu yang harus dijelaskan. Ya. Nah, kemudian kita bicara batas waktu kajian. Batas waktu kajian di sini yang perlu adalah
ini, ya. Batas waktu kajian itu tidak sama dengan umur proyek, di mana batas waktu kajian itu dilihat untuk masing-masing dampak penting hipotetik. Ya. Batas waktu kajian juga sangat tergantung dari ketersediaan data dan metodologi yang digunakan. Kalau metodologi yang Bapak Ibu gunakan ternyata hanya bisa mengkaji dalam kurun waktu yang sangat singkat, ya nggak bisa mengklaim kemudian batas waktu kajiannya itu selama sekian tahun, sekian lama, nggak bisa. Jadi prinsipnya yang namanya batas waktu kajian itu adalah justifikasi yang disampaikan oleh pihak penyusun bahwa kajian yang Bapak Ibu lakukan dalam dokumen ini memiliki nilai validitas atau memiliki tingkat validitas itu sampai dengan kurun waktu tertentu berapa lama. Nah itu kan gini, tidak artinya batas waktu kajian yang Bapak Ibu lakukan itu berlaku selama-lamanya. Enggak. Bapak Ibu nggak bisa mengklaim seperti itu. Ya. Kajian dilakukan dengan kondisi ini loh baseline-nya. Kajiannya ini, besarannya menjadi sekian. Begitu baseline-nya berubah, ya pasti nilai kajiannya juga berubah. Begitu kegiatannya misalnya berubah, pasti juga nilai kajiannya akan berubah. Nah, itu yang kemudian harus bisa dipahami. Jadi namanya batas waktu kajian, nggak bisa Bapak Ibu mengklaim sama dengan umur proyek. Kegiatan tambang sekian tahun, batas waktu kajian yang dilakukan bernilai sama dengan umur proyek tersebut. Ya enggak juga. Tidak serta-merta begitu. Ya. Nah, nanti tolong Bapak Ibu bisa cermati hal ini. Nah, sekarang kita bicara metodologi. Ya. Kalau bicara metodologi atau metode studi, pada prinsipnya semuanya inputnya dasarnya adalah dari dampak penting hipotetik yang dihasilkan di dalam keracuan. Jadi basisnya itu. Nah, begitu pas kita tahu dampak penting hipotetis yang akan dikaji nantinya, lalu kita harus memikirkan, mempersiapkan metode studi yang akan digunakan untuk mengkaji dampak penting hipotetik tersebut. Nah, metode studi ini harus bisa dilihat gini. Ada metode studi untuk menyiapkan data-data baseline yang menjadi dasar kajian. Di mana data-data baseline itu didapat dari metode pengumpulan data, metode analisis data. Ya. Nah, jadi kalau ada metode pengumpulan data, metode analisis data, ini sebenarnya metode generik. Dan hasil dari penerapan metode tersebut adalah dalam bentuk data. Datanya itu ada di mana? Datanya itu disampaikan di dalam bab rona lingkungan. Jadi kalau Bapak Ibu menyampaikan data, ini loh datanya, kondisi lingkungannya di sana kondisi seperti ini, kualitas udaranya begini, kualitas airnya begini. Nah, sebenarnya itu didapat dari apa? Dari metode studi pengumpulan data dan metode analisis data. Ya, jadi itu standar semua sama. Yang prosesnya di mana? Prosesnya ada analisa di lab. Hasilnya dalam bentuk data, besaran. Ya. Lalu kalau kita bicara perakiraan dampak. Perakiraan dampak ini adalah nanti kita menggunakan metode apa untuk kemudian memperakirakan besaran dampak penting hipotetik yang akan kita kaji. Ya. Nah, di sini nanti untuk tiap-tiap dampak penting hipotetik kita lakukan perakiraan besaran dampaknya, artinya berubah menjadi berapa, lalu penentuan sifat pentingnya. Ya. Penentuan sifat penting dampak ini dengan merujuk pada 7 kriteria dampak penting, di mana salah satu dari kriteria itu terpenuhi atau kita masuk dalam salah satu kriteria itu, maka dia masuk kriteria penting. Ya. Baik, jadi mohon difahami konsepnya ya untuk kita bicara metode studi tadi. Ya, ada besaran dampak, ada sifat penting dampak, ada juga metode untuk pengumpulan dan analisis data. Ya. Nah, ini pengumpulan data. Ya, tadi saya katakan sebenarnya ini adalah hasil akhirnya itu di mana? Hasil akhirnya semua ini disampaikan di dalam
apa namanya, bab prona lingkungan. Nah, satu hal yang juga harus Bapak Ibu cermati bahwa yang namanya kalau Bapak Ibu menentukan lokasi titik sampling. Nah, lokasi titik sampling ini kalau Bapak Ibu overlay dengan batas wilayah studi, itu harus masuk di dalam batas wilayah studi, khususnya di batas ekologis dan batas sosial. Jangan sampai Bapak Ibu menentukan titik sampling, tapi lokasinya ternyata di luar batas wilayah studi. Nah, ini nggak nyambung. Nggak nyambung dalam arti apa? Bapak Ibu nggak tahu benang merahnya. Ya, kenapa benang merahnya yang namanya titik sampling itu harus ada di dalam batas wilayah studi? Ya iya dong. Kalau kemudian titiknya, ya kan? Nah itu. Nah ini contoh-contoh saja, Bapak Ibu bisa apa namanya lihat di sini terkait dengan metode pengumpulan kualitas udara atau ambien. Nah ini parameternya, ini baku mutunya, peralatannya begini. Nah ini sebenarnya metode-metode yang apa namanya, yang kemudian hasilnya nanti dituangkan dalam dokumen itu hanya hasilnya ini berapa di dalam bab prona lingkungan. Ya. Oke, ini juga saya lewat. Ini metode. Nah, sekarang kita masuk kepada metode perakiraan besaran dampak. Ya. Nah, metode inilah yang kemudian nanti akan diterapkan untuk tiap dampak penting hipotetiknya. Ya. Banyak metode yang bisa digunakan, yaitu metode perhitungan matematis, metode percobaan atau eksperimen, model simulasi visual dan peta, metode analogi, lalu penilaian ahli atau professional judgment. Ya. Nah, ini metode-metode yang contohnya bisa digunakan untuk melakukan perakiraan besaran dampak. Tapi mohon diingat bahwa penerapan metode-metode ini ada apa ya? Ada persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi sehingga kemudian metode itu bisa digunakan. Contohnya kita bicara metode analogi. Nah, metode analogi itu bisa digunakan kalau memang misalnya karakteristik lokasinya itu sama, kondisi sosial budayanya itu sama. Nah, itu bisa saja kita gunakan metode analogi. Misalnya kita menggunakan metode analogi untuk apa namanya terkait dengan aspek sosial, di mana satu kegiatannya ada di Papua, satu kegiatannya ada di Jawa. Nah, kegiatan di Jawa akan menggunakan metode analogi dengan kegiatan yang pernah dilakukan di Papua. Yang nggak bisa. Kenapa? Karena kondisi sosial budayanya berbeda. Nah, jadi kalau kita menggunakan metode analogi, harus bisa dipastikan bahwa persyaratan dasar kondisinya itu sama. Ya, barulah itu kemudian bisa digunakan dasar metode tersebut. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu lihat. Ini contohnya, ya. Dampak pentingnya kualitas udara. Di sini bisa apa namanya? Bisa penurunan kualitas udara misalnya. Nah, ini contohnya berkaitan dengan polutan dari stek atau flare. Ya. Nah, metode yang digunakan adalah ini tadi, model Gaussian misalnya. Inilah yang kemudian harus bisa dijelaskan untuk masing-masing dampak penting hipotetik yang Bapak Ibu hasilkan dari apa namanya, dari proses pelingkupan di kerangka acuan. Ya. Jadi untuk tiap DPH harus bisa dijelaskan metode perakiraannya itu apa nanti. Ya, nggak bisa apa namanya dibuat satu metode saja untuk keseluruhan, nggak bisa, beda-beda ya untuk masing-masing DPH. Ini contoh-contohnya bisa Bapak Ibu lihat. Nah, lalu masuk ke sifat penting dampak. Nah, kalau kita bicara sifat penting, ada kriteria di dalam PP 2012, ada 7 kriteria. Mulai dari jumlah manusia terkena, luas wilayah persebaran dampak, dan seterusnya sampai kriteria lain sesuai perkembangan iptek. Nah, untuk menentukan dia atau DPH itu kemudian masuk kategori penting atau tidaknya adalah apabila masuk ke dalam salah satu kriteria ini saja.
salah satunya kena, maka dia bisa dikategorikan menjadi dampak penting. Ingat, di dalam andal, Bapak Ibu pada akhirnya nanti harus melakukan kajian di masing-masing DPH. Masing-masing DPH Bapak Ibu melakukan kajian, besarannya menjadi berapa. Lalu yang kedua, dia sifatnya itu penting atau tidak. Itu yang harus didapat di dalam kerangka, di dalam andal dari masing-masing dampak penting hipotetik. 2 poin itu harus terjawab. Besarannya berapa dan sifat pentingnya bagaimana, penting atau tidak. Nah, penentuan besaran tadi dengan metode, baik metode perhitungan matematis maupun metode yang lainnya. Tadi ada analogi, ada professional judgment. Lalu untuk penentuan sifat pentingnya ya ini, penggunaan 7 kriteria yang ada di PP 27 2012. Nah, ini adalah tidak jauh berbeda, barang yang sama dengan yang dulu ada di Kepmen LH nomor 56 tahun 94 tentang pedoman mengenai ukuran dampak penting. Untuk menentukannya adalah salah satu dari 7 ini masuk, maka itu menjadi penting. Nggak perlu misalnya harus kriteria 1, 2, 3 itu masuk, baru kemudian jadi penting. Atau misalnya ada 2 atau 3 baru kemudian jadi penting. Enggak seperti itu. Ya. Saya banyak melihat di dalam dokumen membuat kriteria sendiri bahwa kalau ada 3 kriteria yang terpenuhi baru menjadi penting. Kalau cuma 1 enggak. Nah, terjemahannya tidak seperti itu. Terjemahannya adalah salah satu dari 7 kriteria ini masuk sebagai penting, maka dia menjadi dampak penting. Itu terjemahannya. Itu adalah terjemahan semenjak dahulu, semenjak terbitnya Kepmen LH 56 tahun 94. Menerjemahkan dia penting atau tidak adalah seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Ini ternyata dari hasil penentuan dampak pentingnya dari 7 kriteria tadi, A, B, C, D, F, G, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini ternyata penurunan stabilitas tanah ini di kriteria 2 sampai dengan 7, ini penting semua. Ini jadi penting. Ini ada 6 ini yang penting. Dari 7 kriteria itu, 6 kriteria mengatakan bahwa dia penting. Ya pasti penting. Lalu contoh yang lain, ini cuma ada 2 yang menyatakan penting, yaitu kriteria nomor 2 dan kriteria nomor 4. Disimpulkan, ya dia jadi penting. Ini contohnya. Satu lagi, hilangnya spesies tumbuhan. Hanya 1 dia yang penting, di kriteria nomor 4. Tetap juga disimpulkan sebagai penting. Jadi 1 saja sudah penting. 2 penting. Apalagi 6 ya penting. Jadi sebenarnya dengan 1 saja dari 7 tadi masuk kategori penting, maka ya sudah, ya disimpulkan menjadi penting. Seperti itu ya. Baik. Ini bisa dibaca saja. Lalu, ini sedikit saja saya. Saya yakin kalau Bapak Ibu lihat lihat ini mungkin sudah sekian kali Bapak Ibu melihat ini karena praktis Bapak Ibu yang punya ATPA atau KTPA proses di diklat amdalnya pasti disampaikan poin ini ya. Jadi ini hanya merefresh saja, mengingatkan saja bahwa kita bicara perakiraan dampak itu di mana sebenarnya. Nah, kita bicara perakiraan dampak ini adalah kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan itu selalu berubah, dinamis, baik ada kegiatan maupun tidak ada kegiatan. Nah, ini adalah kondisi lingkungan yang dinamis tadi, berubah. Ya. Jadi, kondisi ini adalah kondisi yang tanpa adanya proyek. Nah, lalu di T1 ini ada rencana kegiatan yang akan dilakukan di lingkungan tersebut. Kemudian dengan adanya kegiatan yang dilakukan di T1 ini,
menyebabkan kondisi lingkungan yang sebelumnya kalau tidak ada kegiatan itu seperti ya, ini berubah di sini, mulai berubah menjadi seperti ini. Ya. Nah, ini kondisinya. Ya. Nah, lalu kalau kita bicara besaran dampak, sebenarnya yang kita kaji itu adalah ini tadi, ya, delta atau perbedaan antara dengan kegiatan dan tanpa kegiatan. Delta antara dengan kegiatan dan tanpa kegiatan. Tapi ingat, melihatnya adalah di T yang sama. Ya, T yang sama. Bukan kemudian ini, katakanlah di sini, ya, dengan kegiatan itu di sini. Tapi kemudian baseline-nya adalah di sini. Coba Bapak Ibu cermati di dalam dokumen yang ada sekarang. Semua rata-rata melihatnya adalah dengan kegiatan yang ini, tapi baseline yang digunakan bukan di sini. Baseline yang digunakan adalah Rona awal pada saat kegiatan belum dilakukan. Di sini. Itu yang banyak terjadi. Kenapa? Karena sebenarnya gini, tadi saya katakan, kondisi lingkungan itu dinamis, berubah. Ya, pada saat berubah di sini, ya baru pembedanya adalah di sini juga. Jadi jangan kemudian membandingnya di sini, menjadi kurang tepat sebenarnya. Tapi masalahnya kemudian, untuk bisa memprediksi kondisinya ini nanti akan seperti apa, kita harus punya cukup data di sini. Dari data yang banyak itu, kemudian kita lakukan ekstrapolasi, sehingga kita dapat regresinya sekian, regresi linearnya. Dengan regresi linear yang kita dapat, maka kita bisa tahu di T sekian menjadi berapa, T sekian menjadi berapa. Tapi masalahnya kemudian, kita nggak punya cukup data di sini. Paling kita cuma punya data dari hasil pengumpulan sampel saja. Syukur-syukur kalau kemudian lokasinya itu di situ sudah banyak data. Jadi bisa kita menggunakan perhitungan untuk mereka ekstrapolasi sehingga kondisinya bisa kita dapat gambarannya nanti di tahun kesekian, nanti dengan kondisi yang seperti ini, datanya akan menjadi berapa. Nah, yang pas adalah sebenarnya itu. Data lingkungan kondisi ronanya itu kita ekstrapolasi, lalu kemudian dibandingkan dengan perhitungan kita. Sehingga kemudian deltanya antara hasil perhitungan kita dengan kegiatan, dengan ekstrapolasi data tanpa kegiatan, itulah selisihnya menjadi besaran dampak. Ya. Ini yang seharusnya. Tapi kemudian tadi di lapangan jarang yang punya. Akhirnya ya yang terjadi membandingkannya itu besaran di sini dengan kondisi Rona di sini yang diem di sini. Ya, coba nanti Bapak Ibu cermati. Baik, saya lanjut saja ini itu penjelasan saja. Jadi prinsip perakiraan dampak sebenarnya adalah dengan menggunakan pendekatan dengan dan tanpa. Jadi kondisi lingkungan dengan proyek dan kondisi lingkungan tanpa proyek. Tapi tadi kondisinya ada di T waktu yang sama. Oke, lalu ini bisa dibaca. Saya seharusnya sudah memberi waktu ini ya Pak Kris ya. Benar Pak, benar. Ya, oke. Sedikit lagi deh, 5 menit lagi. Ya. Saya masuk ke poin di sini. Nah, kenapa? Karena ini poinnya nanti. Poinnya pada saat Bapak Ibu melakukan penilaian. Jadi poin yang Bapak Ibu lakukan nanti pada saat melakukan proses penilaian dokumen. Nanti kan kemudian nanti Bapak Ibu akan diminta untuk melakukan penilaian terhadap dokumen. Dari panitia sudah sampaikan kan ya, yang nanti yang masing-masing peserta sudah melakukan penilaian. Sudah Pak. Sudah. Nah, jadi nanti dokumennya sama enggak nanti masing-masing peserta? Dokumennya pilih sendiri Pak, karena keterbatasan dokumennya peserta milih dokumen yang disusunnya sendiri. Oh gitu ya? Ya. Sebenarnya akan lebih pas kalau kemudian kita misalnya ada satu dokumen yang dijadikan benchmark untuk kemudian sama
semua peserta menilai dokumen yang sama. Jadi nanti saling melengkapi, saling bukan mengevaluasi, saling mencermati Ya, lebih dalam dari ya. dan orang lain kan bisa berbeda-beda. Nah, sebenarnya Baik. kalau tadi masing-masing dokumen sendiri-sendiri, ya itu Ya, akan apa ya? Akan ya dari sudut pandangnya dia sendiri bahwa ini udah itu benar, seperti itu. benar. Nanti jadi catatan khusus bagi kami, Ya, Pak. Siap, siap, ya. Jadi nanti mungkin ke depannya akan lebih siap, pas kalau siap. ada satu diberikan ke semua. Jadi nanti semua mengomentari dengan objek dan masalah yang Yang sama. sama, ya. Nah, kalau ini kan si A pegangnya dokumen apa, si B Ya, pegangnya dokumen apa, nggak nyambung. Si A benar, ngomongin apa, si B ngomongin apa. Nah, kalau benar, kita benar. nanti dengan satu dokumen yang sama, Siap, semuanya akan sama. Oh, barangnya yang kita lihat itu gajah. Nah, siap. kita semua nanti menganalisis dari telinganya gimana, belalainya gimana, buntutnya, ekornya bagaimana. Itu. Ya, Jangan terima kasih, satunya Pak. pakai gajah, satunya pakai semut, satunya pakai keledai, yang nggak nyambung kan dalam Ya, Pak. diskusi. Gitu. Ya, siap. Oke. Siap. Baik, jadi nanti dalam proses penilaian, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya poin yang diuji adalah ini. 3 poin ini. Ya. Bapak Ibu melakukan uji administrasi, Bapak Ibu memastikan fase kegiatan proyek, dan Bapak Ibu melakukan uji mutu. 3 poin ini. Ya. Uji administrasi panduannya di mana? Ya silahkan. Secara administrasi kan silahkan dibuka NSPK yang ada, permen yang ada, itu sudah mengatur. Ya, itu sudah mengatur bahwa secara administrasi harus apa saja yang dipenuhi di sana. Ya, penyusunnya harus bagaimana, gitu kan? CV-nya bagaimana. Nah, itu yang poin administrasi ada di sana. Ya. Lalu kita melakukan evaluasi terhadap fase kegiatan proyek. Jadi kenapa ini menjadi krusial? Karena yang namanya dokumen AMDAL dan dokumen UPL sebenarnya itu adalah dokumen yang disusun pada saat tahap perencanaan. Namanya juga dokumen analisis mengenai AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi kegiatannya itu belum ada. Kita melakukan perakiraan terhadap rencana kegiatan yang akan dilakukan. Jadi harus bisa dipastikan bahwa kegiatan yang kita kaji ini adalah kegiatan yang masih dalam tahap perencanaan, bukan kegiatan yang sudah dilakukan. Kalau kegiatan yang sudah dilakukan, kita tidak bicara dokumen AMDAL lagi. Kita bicaranya DELH atau DPLH. Nah, lalu kita masuk ke uji mutu. Nah, uji mutu ini Bapak Ibu harus melakukan apa? Uji terhadap aspek konsistensi, uji terhadap aspek keharusan, uji terhadap aspek relevansi, dan uji terhadap aspek kedalaman. Semakin ke bawah, semakin spesifik, semakin butuh keahlian khusus untuk bisa melakukannya. Kalau kita bicara konsistensi, atau kita bicara administrasi, siapapun bisa. Tinggal kemudian ada checklistnya, dokumennya ada, di cross check ada atau tidak dalam dokumen, kan seperti itu. Tapi kemudian masalah ada atau tidaknya benar atau tidak, nah itu yang kemudian perlu keahlian, perlu pemahaman. Nah, kita masuk ke uji mutu. Nah, jadi kalau kita bicara substansi penilaian, gambarnya kira-kira seperti ini. Ya, uji administrasi siapapun bisa logikanya, sepanjang ada checklistnya. Ya, uji tahap project mulai ada screening di sana. Masyarakat Bapak Ibu yang melakukan uji ini harus paham bahwa konsepnya kalau kita bicara AMDAL itu seperti apa. Dia masih dalam tahap perencanaan. Lalu kita bicara uji mutu. Semakin ke bawah, semakin mengerucut. Ya, yang bisa melakukannya. Kenapa? Karena perlu keahlian, perlu pemahaman. Ya. Nah, ini kalau uji administrasi yang dilihat apa? Jadi ini poin-poinnya. Silakan bisa dibaca. Jadi yang berikutnya ini persyaratan administrasi. Nah, uji tahap proyek ini untuk memastikan bahwa
kegiatan itu memang masih dalam tahap perencanaan, belum dilakukan. Di sini juga kita harus memastikan kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan rencana tata ruang. Lalu kalau kita bicara uji mutu dokumen, nah ini tadi. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan kunci dan di mana kita bisa melihat hasil pertanyaan itu dan dijawab melalui metode apa. Ini bisa Bapak gunakan, Bapak Ibu gunakan slide ini sebagai panduan. Ya. Jadi prinsipnya, saya ambil satu contoh saja ya. Misalnya Bapak Ibu mau tahu ya di mana atau seberapa jauh wilayah yang terkena dampak. Nah, kalau kita bicara wilayah terkena dampak, ini kan sebenarnya kita bicara wilayah studi AMDAL. Nah, Bapak Ibu lihat teknik atau justifikasi penetapan batas wilayah studinya. Ya. Nah, ini ada di mana? Tentunya ada di dalam dokumen kerangka acuan, pasti sudah ada itu. Ya. Dan juga ada di AMDAL di bab ruang lingkup studinya. Nah, cara mencarinya di situ nanti. Hasilnya ada di sana. Itu dilihat. Ya, ini hanya guidance saja sebenarnya. Saya lanjut. Nah, ini sebenarnya. Kita bicara uji konsistensi. Ya. Kalau kita bicara uji konsistensi, ini ada di kerangka acuan, katakanlah ada 11 dampak penting hipotetik di dalam kerangka acuan. Maka nanti di dalam andalnya, ke-11 dampak penting hipotetik ini, inilah yang juga harus dilakukan kajiannya. Ya, 11 inilah yang juga harus ada di dalam andal RKRFPL-nya. Ya. Kalau ada 11, misalnya sama jumlahnya 11, tapi yang dikaji berbeda, nah ini sudah tidak konsisten artinya. Jadi Bapak Ibu harus mencermati, benar nggak DPH yang dikaji? Lalu parameternya betul nggak sama? Nah, itu yang dikaji. Nah, nanti pada saat kita melakukan evaluasi dampak, evaluasi holistik itu dilakukan terhadap ke-11 DPH ini. Ya. Kan di sini kemudian diandal nih, DPH ini kemudian bukan lagi jadi DPH. Kenapa? Karena sudah kemudian dihasilkan dia penting atau tidak penting di hasil kajiannya. Ya. Nah, uji keharusan. Secara uji keharusan caranya adalah yang namanya dokumen andal harus bicara perakiraan dampak untuk masing-masing DPH-nya itu ada. Lalu evaluasi dampaknya ada. Gimana evaluasi yang dimaksud? Ada evaluasi holistik tadi. Bukan evaluasi di sini menulis kembali hasil perakiraan dampak dari masing-masing DPH yang sudah dilakukan di bab perakiraan dampak. Jadi bukan itu, ya. Oke. Nah, kalau kita bicara uji relevansi sebenarnya, uji relevansi itu prinsipnya gini, relevan nggak sih antara DPH, lalu dampak yang dikaji dalam andal, dan juga nanti rencana mitigasi dan pengelolaannya. Kan harusnya inline. Ya, inline itu gini. Begitu pas di sini ternyata peningkatan kadar debu menjadi dampak penting hipotetik, dampak penting, maka di RKL-RPL-nya sini nanti ya harus memuat mitigasi terhadap ini. Ya. Nah, misalnya terjadinya peningkatan kadar debu ini hanya ada di tahap konstruksi. Maka mitigasinya itu adalah mitigasi di tahap konstruksi, bukan mitigasi di tahap operasi. Di tahap operasi ada, tapi bukan debu, misalnya dari emisi. Kan beda mitigasinya. Mitigasi debu dari kegiatan konstruksi dengan mitigasi dari kegiatan emisi di tahap operasi. Nah, itu yang saya katakan tadi relevansinya. Ya. Baik. Lalu kedalaman. Nah, sekarang. Nah, kalau kedalaman sebenarnya kita melihat apa? Kesahihan alat atau instrumen yang digunakan ketika proses pengumpulan data. Lalu kesahihan metode perakiraan besaran dampak yang digunakan. Jadi metodenya itu betul atau tidak. Jadi banyak yang mencantumkan metode studinya itu tinggal ambil saja dari dokumen-dokumen yang sebelumnya sudah pernah disusun. Tapi kemudian ternyata dia tidak paham menggunakan metode itu. Contohnya apa? Untuk
menggunakan metode A atau metode Gaussian misalnya, kan ada parameter-parameter yang nantinya harus disediakan datanya. Nah, begitu pas parameter itu tidak ada datanya, kan kemudian menjadi tidak memenuhi syarat untuk metode itu bisa digunakan. Nah, itu contohnya. Ya. Jadi tidak akan mungkin bisa menggunakan metode tersebut kalau ternyata data yang digunakan untuk mengekstrapolasi atau data yang digunakan untuk metode itu bisa running itu tidak ada. Nah, ini yang bisa melihat siapa? Tadi saya katakan, orang yang punya tingkat pemahaman yang mendalam, ya. Jadi begitu pas kita bicara lingkup uji kedalaman analisis ini hanya orang-orang yang punya dasar, punya pemahaman yang bisa melakukannya. Lalu kesahihan metode evaluasi dampak yang digunakan juga. Oke. Nah, jadi dia dinilai oleh siapa? Pakar yang berpengalaman di bidang tertentu, ya. Oke, itu kira-kira poin-poin yang yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya nanti poin-poin ini juga secara detailnya kan Bapak Ibu sudah punya sudah dibagikan bahan ini untuk kemudian Bapak Ibu bisa cermati. Jadi yang saya sampaikan tadi adalah poin-poinnya. Baik, karena waktunya sudah semakin mepet. Kita sampai jam berapa Pak Kris? Sebenarnya kita sudah habis, tapi dapat injury time 10 menit, Pak. Kita dapat injury time kita, Pak. Kita masuk sesi injury. Ini bukan sampai jam 12.30 ya saya? Bukan, Pak. 12.00 sebenarnya. Saya di jadwal kemarin, jadwal yang saya terima itu sampai 12.30. Jadi saya masih menangkap, saya punya setengah jam lagi nih. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Kita dapat 15 menit tambahan. Nah, Ya. Baik, Pak. Kita masuk sesi. Pak Kris, silakan. Siap. Kita masuk sesi tanya jawab. Kami berterima kasih dulu untuk sesi materi yang dibagikan Bapak tentang penilaian uji AMDAL. Nah, ada beberapa masukan yang senada. Saya melihat waktu sesi Bapak hari Sabtu kemarin supaya lebih enak dan interaktif, saya memilih saja berdasarkan penanya-penanya yang senada dan langsung saya tunjuk pesertanya supaya interaktif langsung ke Bapak. Yang pertama, siap siaga, saya pilih Bapak Fajrul Rahman tentang topik tema peta BWS. Temanya batas waktu, batas wilayah studi. Bapak Fajrul Rahman, apakah siaga di layar? Mohon tampil dan bersuara. Fajrul Rahman. Ya, Fajrul Rahman ada? Ya, Pak. Silakan Pak, silakan mohon bertanya dengan Bapak, dengan Pak Widi, dengan tema yang sudah Bapak tuliskan, BWS. Silakan ke Pak Widi langsung biar interaktif, Pak. Silakan. Ya, baik. Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mohon pencerahan, Pak, terkait batas wilayah studi, di mana terkait khusus untuk batas wilayah administrasi, Pak. Itu apakah bisa cukup diberikan statement saja tanpa dimasukkan di dalam overlay peta, Pak? Karena mungkin untuk di overlay dalam peta batas administrasi itu cukup luas, sehingga memungkinkan bahwa batas wilayah administrasi adalah batas wilayah studi, seperti itu, Pak. Ya. Sudah? Ya, sudah, Pak. Saya langsung Pak Kris. Silakan Pak, silakan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara batas administrasi Pak Fajrul, gunakan batas administrasi terkecil yang kemudian bisa dijadikan pegangan. Kan gini, kalau Bapak Ibu menggunakan batas administrasi kecamatan, pasti nanti besar sekali, ya kan? Nah, disesuaikanlah dengan rencana kegiatan itu apa. Mungkin kalau kita bicara kegiatan yang skalanya cukup luas, contoh tadi misalnya saya ambil contoh tambang gitu ya, mungkin bisa masuk skala kecamatan. Tapi kemudian kalau kegiatan itu kegiatan yang hanya di satu spot saja, ya nggak bisa kemudian kita pakai batas kecamatan itu tadi. Makanya tadi saya katakan gunakanlah batas wilayah administrasi terkecil yang kemudian bisa dijustifikasi. Ya. Nah,
Yang paling penting sebenarnya bukan cuman overlay gambar tadi spidolitasasinya, bukan itu. Yang penting adalah justifikasinya pada saat Bapak Ibu membuat kenapa batas wilayah administrasinya itu cuman seluas ini. Justifikasi itu yang diperlukan. Nah, kalau penggambaran overlay petanya itu hanya terjemahan, hanya menggambarkan yang dimaksud dengan dalam justifikasi itu kira-kira seperti ini. Sebenarnya itu hanya membantu saja. Jadi gambaran batas dalam bentuk overlay peta itu hanya membantu sebenarnya. Yang paling jadi pegangan adalah justifikasinya tadi. Nah, sayangnya dalam banyak dokumen justifikasinya itu cuman tadi saya bilang copy paste definisi yang ada di Permen 16 2012. Ngambil itu definisinya ceplok di sini. Ya kan? Saya katakan makanya yang namanya copy paste itu bukan sesuatu yang haram. Bukan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Bapak Ibu nulis di mana-mana pasti copy paste. Cuman kemudian kan kita harus bisa menjustifikasi. Ya. Jangan copy paste mentah-mentah ceplok. Begitu pas ngomong ada kegiatan di darat karena copy paste, kegiatan di laut juga masuk di sana. Nah, itu mohon maaf bahasanya, itu copy paste yang nggak pakai ya copy paste yang tidak smart lah gitu ya. Ya, makanya kalau kemarin ada pertanyaan, Pak, itu cuma copy paste tuh Permen 26 2018. Bunyi yang di atas di copy lagi, ceplok sana. Enggak, coba kalau perhatikan. Kan yang di atas ngomongnya umum, yang di bawahnya rinci. Kan seperti itu. Sudah dibedakan. Tapi substansi yang sama memang. Nah, itu yang saya kata tadi, copy paste itu bukan sesuatu yang salah. Tapi kemudian kita cermat atau tidak membaca itu. Kan gitu kan? Nah, tadi kembali ke sini, ke BWS. Sebenarnya pada saat kita bicara justifikasi, itulah yang menjadi pegangan kita semua. Tim teknis yang sepakat, kenapa menentukan batas administrasi seperti ini? Dijelaskan. Oh, kita menentukan batas administrasinya seperti ini karena begini dalam penjelasannya. Oh, penjelasannya begitu ya. Kalau tim teknis sepakat, selesai. Iya kan? Tapi kalau kemudian dalam justifikasinya itu cuma ngambil definisi generik dalam permen, ya nggak bunyi apa-apa. Kalau saya yang mereview dokumen itu, jelasin dulu dong. Kalau cuma begini, saya cuma nyuruh nyuruh siapapun ketik itu selesai. Kan nggak begitu. Ya. Clear ya Pak Fajrul ya? Menurut saya kuat Pak, clear, kata kuncinya justifikasi Pak Fajrul ya. Sudah puas ya Pak Fajrul. Oke, terima kasih. Kita masuk ke penanya kedua yang bukan sangat pas ya, yang mendekati tema kita penilaian AMDAL untuk khususnya uji mutu dokumen. Saya persilakan Pak Andi Yusuf untuk interaktif langsung. Pak Andi Yusuf dari Kalimantan Timur, Samarinda. Teman baik saya, grupnya Pak Sulaiman. Silakan Pak Andi Yusuf. Yang lain nggak baik Pak Kris ya? Makasih Pak Widi. Silakan Pak Andi Yusuf. Ya, terima kasih Pak Kris. Pak Widi. Pada substansi penilaian AMDAL tadi Bapak sampaikan bahwa untuk uji mutu dokumen menggunakan piramida terbalik, di mana uji kedalaman berada pada level paling rendah, sehingga lebih rumit dibanding uji di atasnya, uji keharusan, relevansi, dan sebagainya itu. Nah, bagaimana caranya kita bisa menentukan bahwa kedalaman salah satu dampak yang kita uji ini, misal salah satu dampak saya pilih hilangnya vegetasi penutup lahan, flora darat. Menentukan bahwa flora darat di situ sudah dianggap penting melewati critical point, titik kritis dari segi kedalaman. Mohon pencerahannya Pak. Terima kasih. Baik, silakan Pak Widi. Ya, ini Pak. Pada saat kita bicara
uji kedalaman, tadi kan konsepnya bahwa tidak semua orang bisa melakukan uji tersebut. Kan seperti itu. Nah, coba nanti kita lihat apa namanya di sesi sore. Ya, nanti kita lihat apa namanya apakah ada yang. Jadi yang jangankan gini, saya nggak melihat apa namanya di dalam dokumen yang banyak dinilai, khususnya dari anggota tim teknis yang mempertanyakan detail di bagian itu. Ya, mereka apa namanya biasanya cuman sebatas apa namanya di dalam permen bilang begini, paling banter itu, lalu di dokumen ada atau tidak. Tapi tadi saya katakan, yang bisa melihat di situ adalah biasanya itu pakar yang kita undang. Nah, pakar kan nanyanya kadang hal-hal yang tidak tidak diduga oleh penyusun. Oh, nanyanya seperti ini. Ya, itu adalah dalam konteks mengkonfirmasi bahwa yang dilakukan oleh penyusun ini sudah sesuai dengan konsep keilmiahan dari kajian tersebut atau tidak. Jadi memang nggak semua orang bisa melakukan itu, Pak Andi. Iya, Pak. Ya. Sangat tergantung dari poin apa yang akan didalami. Keahlian itulah yang kemudian berperan di situ. Ya, contoh tadi misalnya kita bicara ngomong kualitas udara. Ada yang tadi banyak kan tinggal ceplok metodenya, metode Gaussian atau metode ini atau metode itu, gitu kan? Kalau orang yang nggak paham dengan penggunaan metode itu, ya terima saja. Tapi begitu pas pakar yang mempertanyakan, oh kalau menggunakan metode Gaussian, berarti di dalam dokumen ini harus punya data A, B, C, D, E, dan seterusnya. Nah, sementara di dalam dokumen nggak ada data itu. Lalu gimana mau bicara metode Gaussian? Itu contohnya. Ya, karena gini, jujur saja coba Bapak Ibu lihat, yang namanya dokumen AMDAL pada saat kita bicara rona lingkungan, ya, rona lingkungan sebagai baseline untuk melakukan kajian, dokumen satu dengan dokumen yang lain coba nyaris itu sama persis itu isinya. Nyaris sama persis. Padahal dokumen data rona itu adalah menjadi dasar untuk kemudian kajian menggunakan data tersebut. Ya. Jadi banyak yang memposisikan yang namanya bab rona lingkungan itu hanya sebatas yang penting ada babnya dan yang penting ada isinya ini. Isinya apa? Mencuplik dengan dokumen yang lain aja. Dokumen lain bilang ada menceritakan data ini, data ini, data ini. Sama plek disampaikan itu juga. Padahal kajiannya beda. Terfikirkan nggak sebelumnya oleh Bapak Ibu sekalian? Ya kan? Itu contoh kita bicara kedalaman tadi. Jadi buat saya nggak perlu ada data di Rona itu setebal 20-30 halaman. Nggak perlu. Ya. Cukup 5-10 halaman cukup. Kenapa? Sepanjang itu adalah data yang fokus, data yang memang benar digunakan untuk melakukan kajian sesuai dengan metode studinya. Nah, ini ada 20-30 halaman, tapi kemudian data yang diperlukan untuk melakukan kajian itu malah justru nggak ada. Bicaranya ngalor ngidul ke data yang nggak diperlukan. Bukan dampak penting hipotetik yang dikaji, malah yang di situ banyak disampaikan. Nah, itu yang tidak yang kalau dari kacamata orang yang paham, itulah yang seharusnya benang merah dicermati. Tapi kalau orang yang nggak paham, nggak punya latar belakang teknis yang mumpuni, kan nggak bisa melihat itu, Pak. Melihatnya cuman, oh data ronanya 30 halaman, banyak nih. Sebatas banyak. Oh dokumennya tebel nih, berbobot nih, 5 kilo bobotnya. Tapi isinya nggak ada. Jadi kita bukan melihat bobot berat, kita melihat bobot dalam konteks bahwa benar nggak nih benang merah di dalam dokumen itu kajiannya. Benar nggak nih kajiannya sesuai dengan kesepakatan dampak penting hipotetik yang ada di dalam rangka acuan. Poinnya di situ, Pak. Iya. Ya. Baik. Terima kasih, Pak. Andi, ya. Ya, jelas, Pak. Ya, terima kasih Pak Widi.
Kita masuk ke penanya terakhir karena sudah mendekati limit waktu. Dari Pak Sastro tentang tema perbaikan formulir KA. Saya lihat di Pak Sastro. Halo Pak Sastro. Sastro Wijaya. Ya, siap. Ya, Temanya siap. perbaikan formulir KA karena mendekati juga dengan pertanyaan Pak Ibar tentang perbaikan sewaktu KA dibahas lagi di waktu sidang berikutnya. Nah, Pak Sastro boleh mengunci atau interaktif soal itu, Pak. Temanya perbaikan formulir KA. Baik, terima kasih Pak Kris. Selamat siang Pak Widi, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Saya dengan materi yang Bapak bawakan kemarin sama dengan yang hari ini, ada hal yang sama yang saya lihat, yaitu pada formulir KA tidak dilakukan perbaikan, Pak. Lalu yang menjadi pertanyaan kami bahwa kondisi tersebut berbeda dengan yang kami alami saat ini, bahwa formulir KA masih dilakukan perbaikan. Nah, lantas kalau tidak dilakukan perbaikan, Pak, bagaimana cara kita mengakomodir saran atau masukan dari tim teknis, misalnya terkait dengan deskripsi kegiatan? Apakah saran-saran tersebut hanya nanti disajikan pada dokumen andal saja, Pak, atau seperti apa? Terima kasih, Pak. Baik, silakan langsung Pak Widi. Baik, Pak Sastro. Jadi pada prinsipnya sebenarnya perbaikan itu dilakukan dalam konteks untuk menindaklanjuti kesepakatan yang sudah dicantumkan di berita acara pada saat kita melakukan pemeriksaan formulir kerangka acuan. Ingat, ini kita bicara dengan mekanisme Permen 26 2018 ya, Pak Sastro ya. Ya, betul, Pak. Kan yang Permen 16. Permen 16 nggak usah didiskusikan ya, karena udah clear Ya, itu setuju, ya. Pak. Setuju, Kita bicara yang Permen 26 2018. Jadi konteksnya sebenarnya perbaikan itu dilakukan untuk apa? Untuk menunjukkan dokumentasinya bahwa oh iya, ini sudah kita tindak lanjuti sesuai dengan kesepakatan pada saat rapat yang menjadi pegangan untuk kemudian itu menjadi dasar penyusunan andal EKRPL. Kan poinnya sebenarnya di situ. Jadi perbaikannya itu untuk untuk menunjukkan itu. Ya, bukan tidak mungkin gini. Pada saat disampaikan formulir kerangka acuan, kan penyusun menyampaikan ini loh yang kemudian kita usulkan, kan bahasanya mengusulkan kan, kira-kira seperti itu ya. Usulan dari pihak penyusun tuh 1, 2, 3, 4, 5 yang akan kita kaji. Ternyata dari hasil pemeriksaan, hasil diskusi dengan tim teknis, ada yang luput dari identifikasi tim penyusun. Kan ada kondisi begini, oh iya betul, akhirnya disepakati kan, nggak cuma 1, 2, 3, 4, 5, tapi 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada tambahan. Dan itu kan kemudian sudah diakomodir di dalam, bukan diakomodir, sudah disepakati dan diikat di dalam berita acara, kan gitu kan? Dalam berita acara, kesepakatan formulir kerangka acuan yang akan menjadi pegangan untuk penyusunan andal EKRPL. Nah, konteks perbaikan itu adalah itu tadi, formulir yang sebelumnya hanya memuat 1, 2, 3, 4, 5, finalnya nanti kan tetap gini, tetap harus ada formulir final yang kemudian jadi jadi bukti bahwa memang proses itu sudah kita lalui. Nah, finalnya itu tadi memperbaiki dengan mengakomodir yang tambahan 6, 7 tadi. Ketangkap poinnya nggak, Pak? Poinnya ketangkap, Pak. Ya. Baik, boleh sedikit tambahan, Pak? Masih menyambung pertanyaan tadi. Silakan sedikit ya. Ya, artinya begini, Pak. Kalau apakah seperti ini ya yang saya tangkap ya? Artinya ketika ada perbaikan KA, oke, perbaikan tetap kita lakukan karena memang kita ada kekurangan. Tapi apakah proses perbaikan KA ini bisa paralel dengan kita melakukan penyusunan andal, Pak? Apa seperti itu atau gimana, Pak? Ya, konsepnya menjadi demikian. Kenapa? Karena pada prinsipnya begitu pas berita acara pemeriksaan kerangka acuan itu disepakati, ditandatangani, kan kemudian itulah batasan di mana udah selesai nih kerangka acuan. Tahap berikutnya masuk ke penyusunan andal EKRPL. Itu kan merupakan milestone yang memutus bahwa waktu 30 hari itu sudah selesai, kan gitu kan? Kalau kita bicara nah, kan konteksnya ini menjadi menjadi
AMDAL KRPL disusun, sementara kerangka acuan tadi itu formulir finalnya itu harus harus mengakomodir kesepakatan yang sesuai seperti di berita acara kerangka acuan tadi. Kan poinnya gitu kan, Pak. Poinnya adalah berita acaranya itu. Ya. Clear ya, Pak ya? Baik, clear, Pak. Clear. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Waktu kita 12.16 dan sebelum ditutup saya mohon Pak Widi untuk closing statement sekitar 2 menit untuk peserta semuanya dengan tema kita penilaian dokumen AMDAL. Apa closing statement Bapak kepada semua peserta? Silakan Pak Widi. Kan belum kita close ya, Pak ya? Ya, hanya sebelum menutup, Pak. Ya. Sebelum menutup. Ya, kalau close saya langsung lift, Pak. Ya, Pak. Sebelum ditutup, ya, siap. Oke. Baik. Jadi nanti Bapak Ibu kan selepas ini Bapak Ibu akan melakukan penilaian mandiri terhadap dokumen yang tadi kalau panitia sampaikan, silakan Bapak Ibu pilih. Nah, sekarang kembali kepada Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu ingin memang benar-benar ingin mendapat substansi dari dilakukannya kegiatan ini, maka lakukanlah penilaian secara sungguh-sungguh dengan konsep yang tadi kita diskusikan. Jadi jangan gini, jangan Bapak Ibu menyampaikan penilaian itu, oh ini udah benar. Kalau memang nggak benar atau kurang tepat, sampaikan apa adanya. Kenapa? Karena di sini kita berlatih, di sini kita mencoba untuk melakukan penilaian, di sini kita mencoba untuk melakukan perbaikan, di sini kita mencoba untuk melakukan introspeksi. Apa yang kita lakukan itu sebenarnya selama ini sudah sesuai dengan yang seharusnya atau belum. Nah, jadi sampaikan apa adanya. Jadi bukan nanti pada saat Bapak Ibu melakukan penilaian disampaikanlah yang baik-baiknya. Ya. Jangan, apa adanya sampaikan. Kenapa? Karena itu jadi bahan untuk kita diskusikan lebih lanjut di sini. Ya. Gunakan konsep yang tadi saya sampaikan. Ya. Jadi penilaian mulai dari administrasi, lalu fase tahap kegiatan dan juga uji mutu. Ya. Itulah guidance-nya, pegangannya di situ. Ya. Nanti kita lihat hasil penilaian yang Bapak Ibu lakukan seperti apa, nanti itu menunjukkan bahwa, apa yang Bapak Ibu paparkan secara tidak langsung sebenarnya bisa menunjukkan tingkat pemahaman Bapak Ibu sekalian loh. Ya silakan aja. Nanti Bapak Ibu lakukan proses penilaiannya, nanti kita diskusikan setelah setelah tiba waktu.